Riza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk mengikuti kajian dari Bang Ustadz Munindra. Salam dan salawat juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah memberikan syafaat pada kita semua pada akhir zaman. Untuk malam hari ini kita akan lanjutkan lagi dengan materi yaitu Tarhib Ramadan bagian kedua. Dan alhamdulillah teman-teman, sahabat-sahabat sudah pada hadir di sini. Untuk waktu dan kita persilakan kepada Bang Ustadz Munindra, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bang Riza ya dan Oma Icip-Icip selaku Sohibul Bait acara kita pada malam hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang saya hormati Bang Riza selaku MC kita pada hari ini sekaligus tuan rumah acara kajian kita malam hari ini yaitu Omah Icip-Icip ya, ada Bang Riza dan keluarga, Mbak Ade, Mbak Rika dan keluarga, ada Mbak Cuning dan keluarga dan yang lainnya serta tamu-tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah karena atas izinnya kita bisa kumpul lagi meskipun secara online dalam keadaan sehat walafiat ya. Bang Riza juga baru saja beres recovery Bang Riza ya sekeluarga. Alhamdulillah. Ya, sekali lagi bersyukur ya kepada Allah ya kita bisa kumpul lagi. Semoga kumpulnya kita malam ini menjadi alasan yang kuat bagi Allah untuk selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin. Sehingga kita bisa memiliki hati yang ya, hati yang lembut, hati yang mudah untuk memaafkan, dan hati yang selalu cerdas untuk bisa mensyukuri segala keputusan Allah meskipun terkadang takdir Allah itu berseberangan dengan keinginan hati kita. Salawat beriring salam selalu tercurah kepada junjungan kita manusia terbaik sepanjang zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa berusaha untuk bisa mengikuti segala sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat nanti. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita awali silaturahim kita malam ini sekali lagi dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami semua ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kita juga berdoa ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, sebelum kita mulai kajian ini, kita mohon kepada Allah jika pada malam hari ini ada keluarga kita, sahabat kita ya yang sedang sakit atau kurang sehat, semoga Allah berikan taufik kepada mereka untuk mampu sabar dan ridho atas ketetapan Allah ini. Ini penting banget ya, karena hanya dengan sabar dan ridho atas takdir Allah ini, maka sakit yang sedang diderita akan menjadi penggugur dosa bagi mereka, gitu ya. Dan semoga Allah kembalikan lagi kesehatannya, sehingga pada saat mereka sehat nanti, mereka bukan sekedar sehat, tapi mereka sehat dan bergelimang pahala buah dari kesabarannya saat ini. Amin. Yang masih di jalan, semoga Allah selamatkan perjalanannya,
bagi yang harus berikhtiar malam ini, kita doakan ya semoga ikhtiarnya lancar, dimudahkan dan diberikan hasil yang maksimal. Dan untuk sahabat-sahabat kita yang hari ini tidak bisa bergabung karena ada urusan hutang piutang yang harus diselesaikan, semoga Allah tolong mereka untuk mampu melunasi semua hutang-hutangnya tanpa harus berhutang lagi. Dan untuk keluarga kita, sahabat kita atau orang tua kita yang telah mendahului kita doakan semoga Allah mengampuni semua hilaf dan salahnya, Allah tutup semua aib-aibnya di dunia maupun di akhirat, dan Allah tempatkan mereka semua di tempat yang terbaik di sisinya. Dan terakhir, kita selalu mohon kepada Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang akan Allah gampangkan, Allah mudahkan untuk bisa menginjakkan kaki kita ke tanah sucinya Allah, ya, untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan mabrur dan mabruroh bersama dengan keluarga yang kita cintai dan orang-orang yang kita sayang dalam keadaan sehat walafiat dan serba berkecukupan. Amin ya robbal alamin. Ya, Tarhib Ramadan bagian kedua adalah judul kajian kita pada malam hari ini. Artinya kita sudah mengikuti kajian dengan judul yang sama di bagian yang pertama. Betul ya, Wo ya? Tarhib Ramadan pertama sudah beres kan ya? Sudah. Ya, oke. Kalau Tarhib Ramadan yang pertama sudah beres, itu bermakna saya berkeyakinan kita semua sudah mengulang-ulang catatan kita, ya udah kita baca-baca lagi, sehingga untuk menyambut datangnya Ramadan yang kurang dari 2 bulan lagi ini, insya Allah kita sudah benar-benar siap menyambut dengan hati yang lapang, dan salah satu bentuk penyambutan kita ya terhadap datangnya bulan suci Ramadan yang sangat spesial ini, tentunya kita sudah menghafal ya doa yang sebaiknya kita baca. Nah, ada doa yang sudah diajarkan, yang sudah disampaikan di kajian kita sebelumnya di Tarhib Ramadan yang pertama, yaitu doa yang biasa dibaca oleh para sahabat 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Gimana tuh bunyi doanya, Ibu Wowo? Silakan, Wo. Aduh, jangan aku dong. Ya udah, jangan bawa Ririn aja, Ririn. Iya, belum hafal. Si 2 minggu yang lalu ngeblank sambil demam. Alasan. Ya udah, kalau belum hafal berarti Mbak Juning atau Mas Ari silahkan kolaborasi. Udah hafal belum Mbak Juning? Ari udah tuh. Mas Ari mau beres ya kelihatan. Silahkan Mas Ari, gimana bunyi doanya Mas? Belum ada ya Mas Ari yang Mbak Juni? Udah. Oh, udah tuh. Oh, kita dulu. Begitu dipanggil otomatis ngilang gambarnya. Dia nggak ngumpet. Lewat guru bicara saya. Belum hafal. Belum hafal Mbak Juning? Mana ya doanya? Apa sih? Allahumma salimni ila Ramadan. Ngaco. Bukan. Ya tuh, yang bilang ngaco aja deh, yang tolong bacain. Om Japeng. Japeng. Nah, Japeng ini panggilan sayangannya nih sekarang dia. Beneran nih, beneran. Beli Japeng. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Masya Allah, ini pantas dipanggil Dek Japeng kalau begini nih. Keren. Artinya apa tuh Kang Japeng? Nah, artinya nggak apa. Ada maksudnya. Ya, sebelumnya mohon maaf nih, keluarga besar Oma Icip Icip, saya atas nama teman-teman lain ya yang di luar Oma Icip Icip yang bergabung hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas izin ya untuk kita bisa bergabung di kajian ini. Ya, semoga ini menjadi amal jariah buat keluarga besar Oma Icip Icip ya, memberikan kesempatan yang lain untuk bisa belajar bersama. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Juning, Mbak Rika, Mbak Ade, Mbak Wowo ya atas izin yang diberikan sehingga kita bisa gabung gitu ya. Amin. Ya. Oke, doanya udah dihafal. Kang Japeng udah hafal. Ya, tapi artinya lupa gitu Kang Japeng ya. Nggak apa-apa, itu udah bagus banget tuh ya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal manusia sekecil apapun. Udah hafal nih doanya, tapi belum tahu artinya, tetap ada pahalanya. Tapi ada tapinya nih, ya.
Rasul bersabda bahwa Allah tidak pernah mengijabah doa yang diucapkan dari hati yang lalai. Nah, karena ada hadis ini, maka mau nggak mau nih, ya, mau nggak mau kita harus berusaha keras, walaupun kita nggak hafal, setidaknya kita tahu makna atau arti dari doa tersebut, gitu ya. Jadi buat yang sudah dapat materinya, tolong diulang-ulang, dibaca-baca, walaupun nggak hafal minimal paham deh apa sih maksud dari doa yang kita ucapkan. Kenapa? Karena doa yang sudah kita sampaikan di kajian yang pertama itu, kalau kita ucapkan, kalau kita sampaikan kepada Allah dengan penuh pemahaman, kita ngerti banget artinya. Dan teman-teman bayangkan doa ini diijabah oleh Allah, insya Allah nih, Wak. Ya, Mbak Ade, Mbak Juning, Mbak Rika, ya, insya Allah Ramadan kita tahun ini nih, ya, kalau Allah izinkan kita ketemu lagi, itu akan bisa menjadi Ramadan terbaik kita loh. Kalau benar-benar dijabah sama Allah. Amin. Ya, maka sekali lagi dipahami hadis tadi bahwa Allah tidak pernah mengijabah doa yang diucapkan dari hati yang lalai. Yang dimaksud hati yang lalai ini salah satunya baca doanya nggak serius, atau kita baca doanya hafal tapi kita nggak tahu maknanya. Nah, ini masuk dalam kategori hati yang lalai. Kan sayang ya, sayang banget kalau sampai seperti itu. Maka diulang lagi, dibaca-baca lagi terjemahannya. Masih ada kan catatan terjemahannya kan? Ada. Masih ada nggak? Masih ya. Oke, dah kita anggap udah paham, kita nggak usah ulang lagi. Nah, karena dengan doa inilah, dengan modal doa inilah para sahabat kemudian menyambut ya datangnya Ramadan dan mengisinya dengan ibadah yang sangat luar biasa karena Allah mengijabah doa-doa mereka. Akhirnya sekali ikut Ramadan mereka semua keluar menjadi orang-orang yang bertakwa gitu ya. Nah, kita masuk ke slide kita yang pertama. Ya. Kalau kemarin di tarhib Ramadan yang pertama kita bicara tentang preparation ya atau persiapan sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Maka malam ini di tarhib Ramadan yang kedua kita akan berbicara tentang aktivitas yang sedang atau telah kita lakukan di bulan Ramadan itu sendiri gitu ya. Kan di bulan Ramadan amaliyah ibadah yang kita lakukan ya yaitu berpuasa gitu kan ya, di pagi sampai dengan malam hari. Kemudian ketika masuk waktu Isya kita melaksanakan qiyamul lail gitu ya. Nah, jadi kita bicara tentang aktivitas setelah kita ada di Ramadan gitu ya di malam ini. Ada dua hadis yang sangat booming ketika bulan Ramadan tiba. Ada di sini nih ada dua nih ya. Yang pertama berbunyi man soma Ramadona imanan wahtisaban, yang saya garis bawahi merah nih, imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min zambi. Ya. Saya ulang, man shoma Ramadona imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min zambi. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, man koma. Nah, kalau yang di atas ini soma, yang di bawah ini koma. Ya, bedanya di situ aja. Man soma dan seterusnya, yang di bawah man koma Ramadona imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min zambi. Apa sih artinya nih? Yang di atas ya, yang di atas artinya barang siapa. Man ini barang siapa. Soma yang berpuasa Ramadona, berpuasa di bulan Ramadan, maksudnya berpuasa Ramadan gitu ya. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman dan ihtisaban, dengan iman dan ihtisaban, gufirolahu, maka akan diampuni baginya ma taqaddama min dzambih, dosa-dosanya yang sudah lewat. Ya. Apa artinya? Wo. Bentar, ini lagi nyatet. Barang siapa yang berpuasa di bulan
Ramadan dengan Aha. iman dan Lanjut Bu ihtisaban, Yani. maka akan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka akan diampuni dosa yang sudah lewat. Iya, itu tuh artinya tuh ya. Buat yang terlambat nyatet silahkan disempurnakan catatannya. Yang di bawah sekarang. Man koma, barang siapa yang bangun, ya. Man koma, bangun. Bangun di sini maksudnya berdiri, ya, untuk melaksanakan sholat, gitu ya. Man koma Ramadona, barang siapa yang bangun berdiri untuk melakukan sholat di bulan Ramadan, maksudnya sholat tarawih, gitu ya. Imanan wahtisaban, dengan iman dan juga dengan ihtisaban, Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah juga akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sudah, teman-teman? Tolong diulang dong, Ustaz. Yang mana? Atas apa yang bawah? Yang bawah. Aduh. Yang bawah. Artinya sama ya, atas bawah sama. Hanya bedanya kalau yang atas barang siapa yang berpuasa, Bangun. kalau yang bawah barang siapa yang berdiri bangun, gitu ya, untuk Yang mengerjakan bangun sholat. berdiri. Iya, bangun dan berdiri untuk mengerjakan sholat. Maksudnya sholat tarawih ya, maksudnya ya. Ya. Maka dengan iman dan ihtisaban, barang siapa yang bangun berdiri untuk sholat di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sudah semuanya? Ya, sudah. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, berarti kalau kita puasa di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib. Wajib. Kalau sholat taraweh hukumnya apa? Sunnah. Sunnah. Ya, ternyata di bulan Ramadan ya aktivitas sunnah kita pun bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa kita, gitu ya. Jadi puasa kita bisa menyebabkan dosa kita diampuni yang telah lalu. Sholat taraweh kita pun yang hukumnya sunnah bisa menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, gitu kan ya? Nah, hanya saja ada syaratnya nih, ya. Bu ya, ada hadis lain nanti. Di hadis yang lain Rasul bersabda, begitu banyak orang yang bertemu lagi dengan Ramadan, ya. Tapi ketika Ramadan berakhir, ternyata dosa-dosanya tidak dihapus oleh Allah. Jadi dia puasa, dia juga sholat taraweh, tapi puasa dan tarawehnya tidak menyebabkan dosa-dosanya dihapus atau diampuni oleh Allah, gitu. Ya. Kok bisa begitu? Kan hadisnya di sini kalau puasa dan sholat diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kenapa bisa begitu? Karena garis merah ini nih. Lihat kata-kata yang di baris bawahi merah. Puasa atau saum serta qiyamul lail kita di bulan Ramadan itu akan menyebabkan Allah mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu dengan syarat. Nah, jadi ada SKB-nya juga nih, Wok. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Kalau kita ingin puasa kita dan sholat kita di bulan Ramadan membuat Allah menghapuskan dosa-dosa kita, syaratnya kita kerjakan saum dan qiyamul lail itu dengan iman dan ihtisaban. Itu syaratnya. Kalau kita lakukan puasa dan sholat malam di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita di waktu-waktu yang telah lewat, di waktu yang lalu. Nah, pertanyaannya, iman apa tundra iman? Gue nggak ngerti nih iman apa nih? Ihtisaban juga apa nih? Gitu ya. Nah, sebelum kita jelaskan ya slide yang berikut ini, saya ingin tanya Mbak Ade monitor? Ya. Ya. Mbak Ade rutin nggak puasa Senin Kemis, Mbak Ade? Belum lagi. Selama pandemi Oke. belum. Kenapa Mbak Ade nggak rutin? Kalau boleh tahu kenapa Mbak Ade belum rutin lagi sholat puasa Senin Kemisnya? Selama pandemi ini sih belum lagi puasa sunnah karena belum lagi karena pandemi ya. Karena pandemi ini. Kalau nanti masuk bulan Ramadan ternyata masih musim pandemi, kira-kira Mbak Ade puasa Ramadan apa?
Kalau puasa Ramadan ya insya Allah Insya Allah iya ya. saya laksanakan ya. Oke. Termasuk taraweh, walaupun taraweh di rumah ya, karena selama pandemi Walaupun nggak musim ke pandemi ya. masjid. Oke. Ya. Mbak Devi puasa Nabi Daud nggak Mbak Devi selama ini, Mbak Devi? Devi Maharani. Daud belum sanggup Ustadz, baru Belum. Senin sama Kamis aja. Nah, Tapi itu kenapa menurut tuh? saya, karena menurut saya ini pencapaian luar biasa, karena terus terang saya bete banget kalau ada kata-kata puasa. Karena dulu mungkin ini ya dipaksain banget sama orang tua ya, jadi sebel gitu kalau dengar puasa tuh udah. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, sekarang kenapa kalau tapi Senin Kemisnya rutin ya? Alhamdulillah ya. Rutin. Kalau puasa Daud nggak rutin Mbak Devi. Belum karena kadang-kadang kan kalau Sabtu Minggu gitu kan pasti kan harus izin sama suami dulu kan. Oke. Ya, makasih. Tapi kalau bulan Ramadan nanti, hari Sabtu Minggu, kira-kira Mbak Devi rencana mau puasa apa enggak? Bulan Ramadan nih. Kalau nggak ada halangan. Harus ya. Wajib. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat kita nggak rutin melaksanakan saum Daud atau saum Senin Kemis? Itu bukan karena sekarang lagi musim pandemi, ya. Bukan karena bete dengar kata-kata saum itu sendiri, karena dulu kecil sering dipaksa orang tua, tapi penyebabnya adalah karena puasa Senin Kemis dan puasa Daud itu nggak diwajibin sama Allah. Oh iya, betul. Jadi Betul nggak? mengerjakannya iya. Iya kan ya? Iya, betul. Terus kenapa nanti bulan Ramadan walaupun musim pandemi, udah masuk tahun 3 nih pandemi ini, tapi Ramadan kita tetap puasa. Kenapa tuh? Karena hukumnya wajib. Wajib, karena disuruh, diperintahkan Allah. Maka yang dimaksud mansoma, barang siapa yang berpuasa Ramadana di bulan Ramadan, imanan dengan iman, yang dimaksud dengan iman di sini adalah dengan keyakinan. Kalau puasa di bulan Ramadan ini adalah perintah Allah. Jadi kita yakin nih Allah yang perintah sih. Kalau Allah nggak perintahin sih, mungkin ya, kalau puasa Ramadan itu juga tidak diwajibkan, kayaknya berat juga kita puasa 1 bulan penuh ya. Orang yang seminggu 2 kali aja kita berat gitu kan ya. Apalagi sebulan berturut-turut kan gitu. Nah, jadi kalau ternyata untuk Senin Kemis kita merasa berat, sementara untuk Ramadan kita sanggup 30 hari berturut-turut, itu kita lakukan karena keimanan kita kepada Allah. Karena kita yakin ini perintah Allah soalnya, Ndra. Jadi biar kata pandemi kayak apapun, gua akan tetap puasa kecuali ada uzur syar'i, sakit misalnya, gitu kan? Nah, jadi kalau kita malas melaksanakan ibadah saum yang sifatnya sunnah, sementara di bulan Ramadan apapun kondisi kita, mau banyak kerjaan, mau lagi di luar kota dan sebagainya, kenapa kita tetap mau melaksanakan? Karena kita beriman. Keimanan. Iya, karena keimanan kita. Kita yakin ini perintah Allah. Yang merintahin nih Allah soalnya, makanya gue mau ngerjain gitu. Jelas nggak teman-teman? Yes. Ya, itu iman tuh begitu tuh. Ya. Terus yang kedua apa syaratnya selain iman? Ihtisaban itu kalau kita baca artinya secara umum adalah hanya mengharapkan mengharapkan balasan dari Allah, dan balasannya berupa ampunan gitu. Jadi laksanakanlah ibadah saum pertama karena iman kepada Allah, yakin ini diperintahkan oleh Allah dan diwajibkan. Yang kedua, kerjakan saum kita dengan ihtisab. Apa tuh ihtisab? Mengharapkan ampunan dari Allah, yaitu mengharapkan sesuatu yang pasti gitu. Ya. Karena kalau Allah yang berjanji, itu pasti atau tidak, teman-teman? Pasti. Allah janji nih, kalau antum puasa pakai iman dan ihtisaban, aku akan ampuni dosa-dosa kalian yang sudah lewat. Allah yang janji. Kembali lagi bicara iman, kalau kita yakin Allah yang berjanji itu adalah sesuatu yang pasti, maka yang dimaksud atau makna yang lebih dalam dari kata ihtisab adalah ketika kita mengharapkan ampunan dari Allah dan ampunan ini sifatnya pasti, jadi kalau kita puasa itu pasti diampuni dosa-dosa kita, kira-kira kita akan melaksanakan saum itu dengan semangat atau dengan loyo, teman-teman?
Semangat. Semangat. Ini semangat pakai D bukan salah ketik nih. Ya. Kalau semangat pakai T kan biasa, ini pakai D nih, pakai kol-kolah nih. Semangat D. Semangat gitu. D. Oh, semangat banget nih gitu, ya. Bukan salah ketik nih, Wo. Ini emang sengaja dipakai D nih, Wo. Ya. Kan Wo udah ikut tahsin nih, ada kol-kolah nih, Wo. Jadi kalau kita yakin dengan puasa ini Allah akan mengampuni dosa kita, insya Allah kita akan semangat ngerjainnya, Wo. Betul nggak, Wo? Insya Allah. Iya, orang yakin kok Allah pasti ampuni nih, semangat lah kita. Ya, jadi ihtisab itu artinya hanya mengharapkan ampunan dari Allah, tapi karena sifatnya itu pasti, maka efeknya orang yang berpuasa karena beriman dan ihtisab, dia akan melaksanakan saum itu dengan semangat dan ngerjainnya tuh enjoy, tuh ihtisab tuh. Ihtisab itu semangat mengerjakannya dan ngerjainnya enjoy. Senang kita gitu. Nggak jadi beban, nggak jadi keberatan buat kita. Saya mohon izin sebentar ya, sebentar saya mohon izin. Ada. Jadi apa Mbak Rika, apa arti atau makna yang lebih dalam dari ihtisab, Mbak Rika? Mana Mbak Rika? Suaranya dihidupin dulu Mbak Rika, maaf. Iya, sorry. Ya. Hanya mengharap ampunan dari Allah, mengharapkan sesuatu yang pasti, dan semangat mengerjakannya serta enjoy. Iya. Jadi ihtisab itu ya kalau kita mau sederhanakan, kalau kita berpuasa karena beriman, karena keimanan kita kepada Allah dan ngerjainnya itu enjoy gitu ya. Baru Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jelas nggak sampai di sini? Jelas. Jelas. Ada nggak orang yang puasa tapi males-malesan gitu, terus nggak enjoy dia ngerjainnya? Ada kan ya? Ada, iya. Oke. Ilustrasi sederhana tentang makna ihtisab atau ihtisaban ya, itu adalah ketika beberapa waktu yang lalu ada film yang durasinya lumayan panjang gitu ya. Film bioskop yang durasinya panjang tuh apa sih? Berapa waktu yang lalu yang sempat viral, yang sempat ramai itu? Titanic. Apa? Titanic. Titanic berapa jam? Titanic? 4 jam. Tuh Gone with the Wind. Berapa jam Mbak Titanic? 4 jam. Titanic 4 jam ya? 3,5. Ya, 3,5 jam atau 4 jam. Film Hamlet ada pernah nonton nggak Hamlet? Nggak suka. Avengers Endgame? Oh iya, itu seru tuh. Berapa jam tuh Mbak Ade? Seru tuh. 2 jam lah. Iya, 3 jam ya, 3 jam lewat 1 menit gitu ya, atau 181 menit durasinya. Artinya lumayan lama lah kalau kita duduk ya nonton sampai 3 jam kan lumayan lama ya. Nah pertanyaannya, waktu Mbak Ade nonton Avengers itu di rumah apa di bioskop Mbak Ade? Bioskop. Bioskop. Terus pesen tiketnya langsung atau online? Waktu itu. Nggak tahu, anak saya yang pesen online ya kayaknya. Online ya, oke. Kalau pesen online biasanya kena cas kan ya? Per kursi Iya, ada casnya lagi ya? adminnya. Oke. Nah, waktu mesen, anggaplah satu kursi harganya misalnya berapa? 35.000 gitu ya. Iya. Terus begitu 35.000, tapi Bun, kata anaknya Mbak Ade nih, Bun, kalau lewat online satu kursi kena cas 5.000. Bayar aja, bayar, nggak apa-apa. 5.000 nggak apa-apa, bayar aja, bayar. Kita bertujuh loh, bayar, kata Mbak Ade. Tuh ya. Udah bayar, kena cas tambahan, Mbak Ade tetap enjoy itu. Udah bayar aja, orang kita pengen nonton kok. Kan gitu ya. Oke, setelah dapat tiket, nomor kursi dan seterusnya, berangkat dong di hari H, ya kan? Mbak Ade berangkat. Dari rumah ke bioskop jaraknya berapa meter Mbak Ade? Atau berapa menit kira-kira? Oh, 10 menit cuman, 10-15. Naik apa tuh Mbak Ade dari rumah waktu itu? Naik mobil. Naik mobil. Oke, waktu perjalanan dari rumah menuju bioskop yang 10-15 menit itu naik mobil, suasana hati Mbak Ade kesel gitu ya, bete atau excited banget gitu, apa gimana?
Ya nggak kesel lah orang mau nonton. Nggak kesel kan ya? Senang, Nggak senang. kesel ya, ya enjoy. Udah bayar, terus Enjoy. kena cas tambahan, ya kan? Terus mesti jalan dari rumah dulu. Itu enjoy aja tuh. Kenapa? Iya. Ya enjoy loh, orang saya mau nonton. Pertanyaan berikutnya, Mbak Ade tahu nggak bahwa film itu durasinya lama loh? Tahu. Tahu kan? Sebelumnya kan udah tahu. Oke, tahu nih, ya bakalan duduk lama di dalam bioskop nih. Udah gitu sampai di bioskop boleh nggak bawa minum es teh manis dari rumah? Nggak boleh beli di sana. Nggak boleh beli di sana. Boleh bawa Kalau nggak popcorn dari ketahuan rumah. boleh. Kalau nggak ketahuan boleh. Makanan juga kan beli di sana, ya kan? Iya. Nah, harganya itu berlipat nggak tuh harga teh manis di rumah dengan harga teh manis di sana? Pastinya lah. Pastinya. Tapi kita bayar nggak? Bayar. Bayar. Mau Gitu. nggak mau. Mau nggak mau, mau harganya Kalau nggak, 10.000 nggak usah minum. bayar kata Mbak Ade. Itu tuh namanya ihtisaban tuh Mbak Ade tuh. Bayar tiketnya enjoy, kena tambahan bayar aja nggak apa-apa, nggak boleh bawa minum nggak apa-apa, beli di sana bayar. Dan kita tahu bahwa di dalam bioskop nanti kita akan duduk dalam waktu yang cukup lama, kurang lebih 3 jam, oke? Dan enjoy itu kita. Terus begitu nonton, terus kan 1 jam, 1 jam setengah, itu kan seneng hati kita kan ya, enjoy nontonnya gitu, wah gitu ya. Pengen buru-buru selesai nggak sih? Lama banget sini 1 jam setengah, cepet kayak habis gitu, ntar jam kedua. Gitu. Enggak. Kan enggak ya? Enggak. Kita pengennya ya pokoknya nonton terus, nggak ada rasa kesel, nggak ada merasa bosen, ya karena kita enjoy. Ihtisaban tuh begitu Mbak Ade. Ya. Kita tahu nih, kita udah lihat trailernya bahwa film ini durasinya 3 jam misalnya. Ternyata baru 2 jam berhenti karena satu dan lain hal, kemudian film nggak bisa dilanjutkan. Kira-kira penonton reaksinya gimana tuh? Marah, Kecewa atau yes, asik, alhamdulillah, selesai juga di film akhir minggu. Hah? Penonton kecewa. Oh, kecewa tuh. Lihat ya, disuruh duduk 3 jam, akhirnya cuma 2 jam. Kecewa tuh. Aduh, kenapa cuma 2 jam nih? Harusnya 3 jam kita duduk nih. Itu ihtisaban tuh kayak begitu tuh. Jelas nggak? Ya, jelas. Ramadan yang 30 hari kita harus menahan lapar dan haus dari beduk subuh sampai beduk maghrib, itu kalau kita mengerjakannya dengan iman dan ihtisaban, itu persis kayak Mbak Ane tadi pengen nonton Avengers Endgame. Nggak ada keberatan sama sekali. 3 jam, nggak apa-apa 3 jam. Tapi 2 jam filmnya berhenti, marah kita. Wah, gimana nih gitu. Ya, ternyata Ramadan cuma 10 hari misalnya. Oh, itu orang-orang yang beriman tuh bener-bener nggak seneng gitu. Kok cuma 10 hari sih? Dan itu bukan dibuat-buat gitu loh. Jadi mereka bener-bener enjoy banget dengan datangnya bulan Ramadan. Gimana bukti enjoy-nya? Dan bagaimana bukti orang yang nggak enjoy dengan Ramadan? Yang nggak enjoy itu begini kira-kira. Habis sahur, jam 5, sholat subuh selesai, gitu. Jam 5 udah ngeliat jam. Jam 5. Terus dihitung tuh. 11 jam lagi. Jam 5 tuh. 5:10 dia lihat jam lagi, Wo. 11 jam. 11 jam 10 menit berarti. Jam 5:13 dia lihat lagi. Jam lagi dilihat lagi. Itu tuh, itu ciri-ciri orang yang nggak ihtisab dengan Ramadannya. Gitu. Ya. Jelas ya. Jadi makna ihtisab jelas nih ya. Ngerjainnya enjoy, se-enjoy Mbak Ade harus duduk 3 jam di depan layar gede nonton film Endgame meskipun harus bayar. Meskipun nggak boleh bawa minum, asik aja dia. Begitu tuh yang disebut dengan ihtisab. Nah, kalau begitu gaya kita dalam menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, begitu cara kita mengerjakan sholat malam atau taraweh di bulan Ramadan, maka janji Allah ini insya Allah akan terlaksana dan semua dosa-dosa kita yang telah lalu itu diputihkan sama Allah dan kita akan merayakan yang namanya Idul Fitri, ya, kembali kepada kefitrahan kita. Gitu. Jadi saumnya harus enjoy. Dan hadis yang kedua tadi gimana bunyinya? Man koma, barang siapa yang berdiri mengerjakan sholat Ramadana di bulan Ramadan, maksudnya adalah taraweh dan witir,
imanan wahtisaban, dengan iman, ya. Kenapa kita mau ngerjain sih taraweh? Ya karena kita tahu nih perintah Allah kan gitu ya, meskipun tidak wajib hukumnya. Ya. Itu kalau kita kerjakan dengan iman dan ihtisaban dan enjoy kita ngerjain tarawehnya, Allah juga berjanji akan mengampuni semua dosa kita yang telah lalu. Nah, gimana nih kalau yang namanya taraweh ihtisaban nih? Ya taraweh yang ihtisaban itu ya sama kayak nonton Avengers tadi itu, ya. Ya, mau imamnya bacanya lama atau panjang, mau imamnya bacanya pendek, enjoy aja ngerjainnya gitu loh. Sementara kita nih kalau bulan Ramadan dan pengen taraweh, biasanya masjid yang dicari mana Ira? Gue pengen nyari Ira. Bacaannya pendek-pendek. Ira, mana Ira? Ira Sofyan. Nah, Ira Sofyan. Ra, lo kalau nyari masjid yang taraweh, cari yang imamnya baca Al-Baqarah, apa yang bacaannya pendek, Ra? Pendek. Pendek. Yang bacanya cepet, apa yang bacanya tartil, Ra? Pengennya sih, ya pengennya. Kalau yang ini gue pilih yang tartil. Yang tartil, lama loh, Ra, kalau tartil, Ra. Iya pendek kan. Pendek Iya. tapi tartil gitu. Suratnya pendek, tapi bacanya lama banget, Ra. Yang nggak mau juga. Kan kalau kita nih, ya kita cari dulu nih masjid yang cepet mana nih, yang 11 apa yang 23 nyarinya biasanya kita. 11. Udah 11 kita sortir lagi kan, yang bacanya lama apa yang bacanya cepet nih, kan gitu tuh, ya. Artinya apa sih? Artinya kalau lama kita nggak enjoy ngerjainnya, gitu. Apalagi masjid yang kita masih asing nih, kita di satu daerah, kita nggak tahu nih masjid berapa rakaat ya. Ternyata 11 rakaat begitu masuk, berapa rakaat sih, nanya sama sebelahnya kan. Di sini 11 Mbak. Wah, alhamdulillah kata Ira. Ya, alhamdulillah kan, Won. Begitu imamnya habis baca Fatihah, terus baca Al-Baqarah Won imamnya Won. Alif Lam Mim. Begitu Ira langsung habis gue deh. Habis kata Ira. Ya. Ira langsung nangis tuh Won. Ya. Ira nangis persis kayak orang-orang yang sholat tarawih di Madinah, nangis juga. Cuman penyebabnya beda gitu. Kalau yang di Madinah mereka nangis karena mengerti arti yang dibaca oleh imamnya. Nah, kalau kita nangisnya kenapa nih kalau kita nih? Karena kepanjangan suratnya. Lama banget berdiri. Kapan selesainya dia baca Al-Baqarah lagi? Salah nih. Salah masuk masjid kata Ira. Nah, itu tuh ketika imam baca dengan bacaan yang panjang, kemudian kita nggak nyaman, itu berarti kita nggak ihtisaban tuh ngerjain qiyamul lail kita di bulan Ramadan. Gitu, Ji. Apalagi lo pakai kode-kode, Ji, ke imamnya, Ji. Ini Al-Baqarah kayak paling 10 ayat nih. Ayat 10 dia lewatin, 11 ayat. Kayaknya 20 nih. 20 ayat lewat lagi, 21. Terus Muji yang tadinya nggak batuk, batuk dia tuh. Ya kode tuh imamnya gitu. Itu nggak ihtisaban udah Ji kalau gitu Ji. Jelas nggak teman-teman? Ya, ayo kerjain puasa dan qiyamul lail di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisaban supaya janji Allah terlaksana dalam hadis tadi. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, supaya Allah menghapuskan semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Syaratnya iman, yakin ini perintah Allah, wahtisaban dan ihtisab. Kamu enjoy ngerjainnya. Gitu. Jelas ya, teman-teman ya? Ya. Oke, jelas ya. Jadi hadis 1 dan 2 tadi udah kita anggap clear. Intinya jangan sampai Ramadan berakhir, saum kita berakhir, qiyamul lail kita berakhir, tapi ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni. Jangan sampai seperti itu. Oke, lanjut. Slide berikutnya, kita bicara tentang goal of Ramadan. Ya, apa sih yang akan dicapai? Ya, apa sih yang Allah inginkan ketika kita diwajibkan oleh Allah untuk mengikuti training Ramadan selama 1 bulan? Ayatnya berbunyi, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang mengaku beriman. Terlepas imannya itu sedikit, imannya tebal, atau imannya biasa-biasa saja. Gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini
Kok ngertiinnya kok segitu-gitu aja sih, Indra? Ya, kok bisa ngertiin seperti itu? Karena melihat dari kata di awal ayat ini, teman-teman. Kata ya itu adalah kata panggilan dalam bahasa Arab yang bisa digunakan untuk memanggil orang yang dekat, yang sedang, atau yang posisinya jauh sekalipun dari kita. Gitu, Wo. Ya, kalau Wowo jaraknya cuma semeter dari gue nih, Wo, gue bisa bilang ya Wowo gitu. Tapi kalau Wowo jaraknya 100 meter, bisa juga pakai katanya ya Wowo gitu. Atau 1 kilo, ya Wowo, boleh. Jadi ya ini bisa menjangkau atau bisa digunakan untuk memanggil orang yang dekat, yang jaraknya sedang, jauh sekalipun. Maka ketika kata ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman, ini juga bermakna bagi orang yang imannya baru pemula, masih sedikit gitu ya, atau yang imannya sedang maupun yang imannya luar biasa. Semuanya dipanggil sama Allah. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa. Kama sebagaimana kutiba diwajibkan alal lazina min qablikum, atas orang-orang sebelum kamu. Ini kita jangan baca begini aja nih. Begitu Allah bilang Allah mewajibkan juga orang-orang sebelum kita, kita bayangin nih Pit, siapa tuh orang-orang sebelum kita ya? Bayangin tuh, oh iya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Utsman, ada Rasulullah, ya kan ya? Ada Ali bin Husain, ada cicitnya Rasul, ada Aisyah. Pokoknya orang-orang sebelum kita pun diwajibin sama Allah. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Goalnya adalah kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan datang lagi, ya. Ini kan bukan Ramadan perdana kan buat Mbak Wilis, Mbak Wilis? Iya, Pak. Perdana nggak? Enggak. Enggak. Buat Bang Riza, perdana nggak Bang Riza? Enggak juga, ya kan? Ini udah Ramadan yang kesekian puluh kali nih. Buat Bang Japeng juga sama, Bang Japeng ya. Walaupun Bang Japeng ngakunya lulusan 2002, nggak apa-apa deh. Tapi puasanya nih puasa yang bukan yang perdana kan Bang Japeng ya? Iya, ini puasa udah yang kesekian puluh kali buat kita semua gitu. Berarti apa nih? Berarti semua yang ada di Zoom meeting ini adalah pakar-pakarnya Ramadan semua nih. Amin. Berkali-kali ketemu Ramadan, jadi pakar semua, bukan anak baru, bukan newbie di Ramadan. Kan gitu kan ya? Veteran ya. Iya. Ya, jadi setelah sekian puluh kali kita ikut Ramadan, ikut training yang Allah wajibkan di Ramadan, pertanyaan besarnya adalah apakah kita sudah mendapatkan gelar muttaqin sebagaimana yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah 183 tadi. La'allakum tattaqun. Udah belum ya? Nah, pertanyaan ini akan sulit kita jawab. Udah Ndra, gue udah takwa. Atau kayaknya belum deh, gitu ya. Kita nggak bisa menjawab sudah atau belum pakai feeling, gitu. Tapi pertanyaan ini akan sangat mudah kita jawab. Iya, kalau gitu gue udah takwa berarti. Atau, oh gue belum takwa, Ndra. Apabila kita mengetahui apa kriteria orang yang bertakwa, gitu. Iya nggak? Kalau kita tahu kriterianya, kan kita bisa ukur. Oh, kalau gitu berarti gue belum takwa, Ndra. Atau takwa tapi masih sedikit takwanya, gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi, untuk mengetahui apakah kita sudah takwa atau belum setelah mengikuti sekian kali training Ramadan, ya, maka kita harus tahu apa sih kriteria orang yang dikatakan bertakwa menurut Allah, kan gitu ya. Nah, kita lihat ayatnya, surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabb-mu. Tadi tuh puasa yang kita kerjakan, qiyamul lail yang kita kerjakan dengan iman dan ihtisaban, apa yang Allah janjikan buat kita? Fitri. Ampunan. Ampunan, ya kan? Nah,
ini untuk mencari ampunan, kata Allah, disuruh bersegera atau lelet-leletlah kamu mencari ampunan. Segeralah. Gercep. Disuruh gercep tuh, ya kan? Orang disuruh bersegera, yang namanya bersegera tuh nggak ada yang lelet, yang namanya bersegera tuh ya gercep, nggak males, gitu loh. Semangat ngerjainnya. Betul nggak, Mbak Wilis? Iya. Iya, ya kan? Jadi wasari'u itu artinya cepatlah, semangatlah, jangan males-malesan gitu. Yang namanya mengejar ampunan dari Allah. Ya, untuk apa? Mendapatkan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Ya, wajannatin arduha, ya, wajannatin arduha, dan surga yang ardu di sini artinya lebar sebetulnya ya, bukan luas ya. Jadi lebarnya surga itu seluas langit dan bumi gitu loh. Ardu itu bahasa Arab artinya lebar, bukan luas ya. Jadi wajannatin, dan surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, itu lebar loh. Ya, kalau lebarnya aja seluas langit dan bumi, bagaimana panjangnya, kan gitu ya. Yang disediakan bagi orang-orang yang apa nih? Takwa. Yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Jadi ampunan yang Allah janjikan tadi itu di bulan Ramadan itu harus kita cari, harus kita kejar dengan gercep. Bahasa Arabnya sari'u, wasari'u, buruan, segeralah, semangatlah, jangan males-malesan. Gitu Mbak Wilis. Jadi puasanya harus semangat, puasanya harus enjoy gitu ngerjainnya, harus ihtisab. Karena kita akan mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa yang nggak senang dapat ampunan dari Allah? Setahun bikin dosa terus, kalau ampunin dalam 1 bulan, kan asik tuh, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, siapa nih orang-orang yang bertakwa yang dimaksud di ayat ini? Kriterianya apa sih orang yang bertakwa? Nah, kita lihat kriteria orang yang bertakwa di ayat 134-nya, surat yang sama, Ali Imran. Orang yang bertakwa itu adalah allazina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menafkahkan atau yang membelanjakan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Aduh, Ndra, nih ayat udah sering banget kayaknya lo kasih ke gue nih. Kayaknya nih ayat udah sering banget, Dendra. Emang sering. Ya, tapi apakah kita sudah membacanya dengan hati? Apakah kita sudah membacanya dengan sebenarnya? Malam ini kita lihat lagi gitu ya. Jadi orang yang bertakwa pertama apa, Wak? Ciri-cirinya, Wak? Orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang atau sempit. Iya, waktu lapang maupun sempit. Lihat ya, ada 2 kondisi yang Allah sebutkan buat ciri yang pertama orang yang bertakwa. Orang yang mau menafkahkan hartanya bukan hanya pada saat dia lapang, bukan hanya pada saat dia punya duit, bonus baru cair, ya, tanggal muda, bukan. Tapi orang bertakwa itu nggak kenal tanggal muda, nggak kenal bonus cair apa nggak kenal gaji ke-13. Yang namanya orang bertakwa selalu bisa dan mau untuk berbagi di waktu dia sedang lapang maupun sempit, atau pada saat dia sendiri membutuhkan. Yang pertama. Kriteria yang kedua, orang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaiz. Wal kaziminal ghaiz, yaitu orang-orang yang menahan amarahnya. Ya, lihat, orang bertakwa itu dia berbagi di waktu lapang dan sempit. Yang kedua, dia mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, wal afina anin nas. Orang bertakwa adalah orang yang mampu memaafkan kesalahan orang yang minta maaf atau orang lain. Nah, berbagi di waktu lapang dan sempit, menahan amarah dan memaafkan orang lain, ini adalah perbuatan yang sangat sulit dikerjakan oleh manusia, kecuali orang-orang yang dirahmati sama Allah. Maka 3 perbuatan yang menjadi kriteria orang bertakwa ini menjadi perbuatan yang disebut dengan amal soleh oleh Allah. Di kalimat berikutnya, Allah mengatakan, wallahu, dan Allah yuhibbu, mencintai al-muhsinin, orang-orang yang berbuat kebajikan. Kebajikannya bukan sekedar kebajikan nih, ya. Kebaikan di sini Allah gunakan kata ihsan, lihat nih, muhsin. Muhsin atau ihsan adalah kebaikan tingkat paling tinggi.
Ya, superlatifnya kalau bahasa Inggris. Kalau kita kalau Bang Riza baik sama Kang Japeng, ya Kang Japeng. Riza baik nih sama Kang Japeng nih. Terus Kang Japeng akhirnya baik juga sama Riza. Itu kan emang begitu, emang begitu harusnya gitu ya. Itu mah biasa. Ya kalau ada orang baik sama kita, kita baik lagi sama dia, itu mah biasa. Yang luar biasa itu ketika ada orang yang tidak baik, Tidak pernah baik baik sama kita, kitanya baik sama dia, itu ihsan tuh, gitu loh. Jelas ya? Nah, tiga kriteria ini adalah perbuatan-perbuatan ihsan yang Allah cintai banget. Jelas ya? Dan tidak ada yang bisa melaksanakan atau mengamalkan ayat ini illa man rohima rabbuh, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kita udah sering ketemu ayat ini, kita udah baca berkali-kali. Aduh, Ndra, bosen gue, Ndra. Ali 13334 itu mulu. Iya, emang diulang-ulang yang namanya Quran itu supaya benar-benar terinstall bukan hanya di kepala tapi masuk sampai ke hati kita. Ketika sampai di hati, baru kita akan dimampukan untuk mengamalkan. Nah, setelah kita memahami kriteria orang yang bertakwa itu ternyata seperti ini, baru kita bisa jawab pertanyaan tadi. Apakah setelah sekian puluh kali kita melaksanakan training Ramadan, kita sudah keluar menjadi orang yang bertakwa yang kriterianya seperti ini? Tuh. Ya kan? Dengan begini kita bisa jawab nih. Oh, kalau gitu gue belum takwa, Ndra. Atau gue udah takwa tapi baru di sisi yang maafin doang deh. Kalau nahan amarah belum nih kayaknya gue nih, gitu misalnya. Ya, teman-teman ya. Banget dari cepat. Tikus dari ya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah, hati kita dilembutkan sehingga kita bisa nih benar-benar bisa berbagi anytime di waktu lapang dan sempit, kita mampu menahan amarah dan kita mampu memaafkan setiap orang yang punya salah dan minta maaf sama kita. Bekalnya adalah doa yang tadi di awal sudah dibaca sama Kang Japeng. Berbekal dengan doa dan pemanasan yang kita kerjakan dari mulai sekarang, H-2 bulan menjelang Ramadan, maka ketika doa yang sudah disampaikan tadi bisa kita ucapkan dengan penuh keyakinan, dengan penuh pemahaman gitu ya, dan diijabah oleh Allah, maka Allah akan pertemukan kita lagi dengan Ramadan 1 bulan penuh, ya. Bilyumni, dengan hati yang tenang, hanya memikirkan ibadah dan gak pusing lagi dengan urusan dunia selama 1 bulan itu. Wal iman, di level keimanan yang paling tinggi dari awal sampai akhir Ramadan, gak kendor-kendor imannya. Wassalamati, kemudian selamat, gak ada gangguan apa-apa. Wal Islam, dan kita bisa mengikuti pertandingan yang Allah pertandingkan di 5 cabang ibadah yang sesuai dengan rukun Islam. Wassalamati wal Islam. Terakhir di close dengan Robbi wa rabbuka Allah. Robku dan Robmu wahai Ramadan adalah Allah. Bentuk penyerahan diri kita kepada Allah. Nah, berbekal doa yang luar biasa ini dan pemanasan yang kita lakukan dari sekarang, amin 60 Ramadan, anggaplah 2 bulan lagi, maka insya Allah selesai Ramadan kita akan keluar menjadi the champion of Ramadan yang dalam bahasa Quran disebut al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa, gitu. Ya, modalnya ini nih, minta tolong sama Allah dengan berdoa. Jelas ya? Nah, sekarang kita pengen lihat nih orang-orang yang dulu Allah wajibkan juga melaksanakan saum Ramadan dan Allah harapkan mereka menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa mengamalkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Ya. Masih ingat tadi ya? 133 134 ya, Wan? Masih ingat, Wan ya? Oke, kalau masih ingat, sekarang gimana caranya supaya ayat ini benar-benar meresap nih ke dalam hati kita? Silakan teman-teman buka surat Al-Baqarah ayat 121. Dan ayat ini selalu pakai buat gacuan kita ketika kita berhadapan dengan setiap ayat-ayat baru yang kita lihat. Al-Baqarah
1, 2, 1. Ya, boleh Mbak Cuning, tolong baca Mbak Cuning. Surat berapa tadi? 2121. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 121. Silakan Mbak Cuning. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haq bentar Mas. Yatlunahu haqqatil tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Artinya? Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Stop. Maaf Mbak Juning, pelan-pelan Mbak Juning ya. Boleh sekali lagi Mbak Juning sampai di kata-kata tadi, terus bacanya agak pelan Mbak Juning, speednya maksudnya. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Ya, stop. Orang-orang, surat Al-Baqarah ayat 121. Yang lain sudah ketemu belum yang lain? Udah ya. Oke, kita lihat artinya. Orang-orang yang telah kami beri kitab. Ini kalau bicara telah berarti bicara past tense atau future nih? Past tense. Berarti yang Allah maksud di ayat ini orang-orang yang sebelum kita atau orang-orang nanti setelah kita? Sebelum kita. Berarti diantaranya ya termasuk Rasulullah dan para sahabatnya, gitu ya. Jadi Mbak Ade, dulu tuh kata Allah, orang-orang dulu itu kalau udah dikasih kitab, termasuk Nabi Musa, ya, termasuk Nabi Isa, ya, dengan Injilnya, Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya, termasuk Rasulullah dengan Qur'annya. Dulu tuh kata Allah, orang-orang dulu itu kalau membaca kitabnya, itu mereka membaca sebagaimana mestinya. Maksudnya gimana? Ya apa yang tertulis, ya itulah yang mereka kerjakan, gitu. Ketika Allah bilang orang bertakwa itu orang yang berbagi di waktu lapang dan sempit, maka itulah yang mereka lakukan. Lapang mereka berbagi, sempit pun mereka berbagi. Kalau Allah bilang orang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghoiz, yaitu orang yang mampu menahan amarah, maka itu yang mereka lakukan. Meskipun mereka tuh udah mendidih pengen marah, tapi begitu dia ingat ayat ini, dia nggak jadi marah, dia berusaha menahan emosinya. Umpetin tapi ke dalam. Ya. Karena kan Terus, apalagi mereka membacanya sebagaimana mestinya, gitu kata Allah. Mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Jadi orang yang beriman kepada Quran, benar-benar beriman, mereka akan membaca ayat-ayat Allah sebagaimana yang dia baca. Jelas nggak sampai di sini? Jelas ya? Kelihatannya kan simpel nih ya, Mujiono ya. Kelihatannya simpel loh, menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik. Kan kelihatannya simpel banget. Tapi susah banget. Tapi ini nggak gampang dalam prakteknya nih. Iya nggak? Nggak gampang di dalam prakteknya nih. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, kata Allah, barang siapa yang nggak sesuai bacanya gitu loh. Bacanya A, prakteknya B gitu. Bacanya tahan amarah, kita nggak bisa menahan amarah, malah emosian. Bacanya itu memaafkan, kita nggak mau memaafkan misalnya.
Kata Allah, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, ya baca ini maksudnya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi kalau bacanya sebagaimana mestinya berarti rugi apa untung? Untung. Untung maknanya surga gitu loh. Kalau untung maknanya surga, berarti kalau rugi maknanya apa dong? Neraka gitu. Nah, saya ingin menyampaikan malam ini kisah-kisah tentang orang-orang dulu yang membaca Quran sebagaimana mestinya, dan mereka bergelar orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah, hasil dari training Ramadan yang dia ikuti karena melaksanakannya dengan iman dan ihtisaban, gitu. Ya. Jadi mau cerita nih, orang-orang yang luar biasa dalam membaca Quran sebagaimana mestinya. Oke. Contoh. Waktu Bang Riza beberapa waktu lalu ada di Gunung Menyang, handle satu penginapan hotel, punya site di sana. Ya, Bang Riza, mana Bang Riza monitor? Monitor. Ah ya, setengah kelihatannya, sorry, kirain nggak ada. GM di situ, ya, Bang Riza GM di situ. Kemudian ada office boy yang niatnya baik nih, pengen nyediain minum buat Bang Riza sebagai GM dan dia sebagai office boy, gitu ya. Bawa ceret, jalan deket ke Bang Riza mau nuang. Begitu mau nuangin kopi atau teh gitu ya, tahu-tahu karena kesalahan teknis gitu Bang Riza, kepleset nih Bang Riza tray-nya ini. Tray-nya kepleset, akhirnya tekonya jatuh nimpa kepala Bang Riza sebagai GM. Oke, tumpah dong sama isi-isinya. Kena kepala loh, bukan kena tangan, kena kepala nih. Nah, kira-kira Bang Riza mau bilang apa itu sama office boy Bang Riza? Tapi jangan sok soleh. Ngomongnya apa kira-kira? Marah lah. Bisa aja. Ambilin anduk aja buat ngelap rambutnya kan basah. Ada rambut botak loh. Langsung anduk gitu ya. Ayo, Kang Japeng aja nih. Kang Japeng ceritanya belum ngaji nih Kang. Ya, belum ngaji, terus palanya kejatuhan teko, yang jatuhin office boy Kang Japeng. Nggak kosong loh Kang Japeng, ada isinya. Kira-kira Kang Japeng mau bilang apa sama dia tuh Kang Japeng? Mata dikemanain? Ya. Ya Allah, tong. Mata dikemanain, mata. Kan gitu ya Kang Japeng ya? Iya. Aduh, ini kalau gue nggak sabar-sabar SP3 nih kata Kang Japeng. Mata gimana mata? Gitu. Ngomongnya sambil melotot. Ya. Nggak bisa melotot Japeng. Dulu ada seorang manusia yang bernama Ali, ya, bukan Sayyidina Ali nih, ini Ali bin Husain. Husain itu cucunya Rasulullah, ya kan? Berarti kalau Ali bin Husain berarti Ali ini siapanya Rasulullah? Cicit ya, anak dari cucunya, berarti cicitnya Rasul. Ali bin Husain ini salah satu orang yang ketakwaannya luar biasa dalam mengamalkan surat Ali Imran 133 134. Ketakwaannya luar biasa nih Mujono nih. Ya, emang kenapa sih ceritanya? Ali bin Husain itu satu hari sedang duduk dan hamba sahayanya atau budaknya itu pengen ngasih minum ke dia, bawain teko isinya air. Tahu-tahu tekonya jatuh nimpa kepala Ali bin Husain. Kena kepalanya Mbak Wilis. Ya, kalau tadi kena kepala dan ada airnya, Kang Japeng cuma bilang, "Mate lo kemana mate lo?" Kan gitu kata Kang Japeng. Sekarang ceritanya kita ganti Kang Japeng, ya. Ternyata itu teko bukan cuma jatuh nimpa kepala dan ada airnya. Ternyata jatuh nimpa kepala dan bikin kepala Kang Japeng ngeluarin darah. Jadi robek tuh Kang Japeng kepalanya. Nah, kalau tadi mata lo kemana? Karena ada airnya, sekarang bukan cuma ada airnya nih, tapi robek kepala kita dan berdarah. Kira-kira mau bilang apa tuh Kang Japeng kalau begitu? Jawab lo ya. Kalau nggak berdarah aja, mata lo kemana? Nggak berdarah nih. Ini berdarah sekarang nih. Waduh.
Ya dimarahin ya biasanya. Pecat. Marahinnya baik banget ya bosnya kayak begini. Pulangkan ke orang tua. Hah? Pulangin tuh ke orang tua tuh kata Pak Bidis. Kira-kira enaknya diapain nih kalau orang kayak begini? Kita marah kali ya. Kita akan Bang Imam. Bang Iman. Mas Iman nih. Mas Iman galak nih Mas Iman kayaknya. Coba Mas Iman mainkan peran sebagai GM Mas Iman. GM ketiban teko terus palanya berdarah Mas Iman. Nah, Mas Iman bilang apa nih kira-kira? Anjrit. Anjrit kata Mas Iman. Udah ada di absen tuh kebun binatang itu ya. Aduh. Iya. Ini Ali bin Husain ya, cicitnya Nabi. Ketika kepalanya ketiban tikus sampai berdarah, itu langsung ngangkat kepala, ngangkat muka, ngelihat budaknya tuh, ditatap budaknya. Natapnya kayak Uwon ngelihat gini, Wan. Lo ngelihatnya gini dulu. Kalau marah gimana sih, Wan? Lo ngelirik marah gitu, Wan. Ya. Marah. Wow. Itu Ali langsung angkat mukanya ngelihat pembantunya, terus pengen marah tuh. Bener-bener pengen marah, orang ketiban sampai luka. Gimana nggak marah kan? Pengen marah dia. Cuman begitu pengen marah, ternyata budaknya Ali bin Husain ini hafal Quran, Won. Hafiz Quran dia pembantunya nih. Begitu Ali bin Husain pengen marah, kelihatan mukanya udah emosi pengen marah, terus pembantunya ngomong begini, qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah berfirman dalam Quran, wal kaziminal ghaiz. Gitu kata pembantunya. Orang bertakwa itu adalah orang yang mampu menahan emosi, Pak. Ya Allah, udah nibanin teku pakai ngasih nasihat. Bayangin tuh, kepala kita udah berdarah nih. Begitu kita pengen marah, dinasehatin. Kata Allah dalam Al-Quran, orang bertakwa itu adalah wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah, Tuhan. Itu Ali bin Husain cerita, dia langsung berusaha menahan emosinya yang udah diubun-ubun tuh, Pit. Udah marah banget, digituin sama pembantunya. Wal kaziminal ghaiz, Tuhan. Orang bertakwa itu orang yang mampu menahan emosi. Kata Ali, saya berusaha keras untuk menahan amarah saya karena dibacain ayat tadi tuh. Jadi marah apa enggak nih Ali nih? Enggak. Enggak jadi marah, ya kan? Aman sampai di sini selesai nggak ceritanya kira-kira? Belum selesai. Setelah Ali nggak jadi marah, pembantunya masih nyerang lagi nih. Wal afina anin nas, dan orang takwa tuh memaafkan, Pak. Udah nggak jadi marah, dibilangin sama pembantunya, Pak, kalau Bapak pengen jadi orang takwa, Bapak harus maafin saya. Gitu kira-kira tuh begitu. Ya. Dan akhirnya Ali bin Husain langsung memaafkan tuh pembantunya tuh. Saya maafkan dia saat itu juga, kata Ali bin Husain. Selesai? Belum. Wallahu yuhibbul muhsinin. Repot juga punya pembantu hafal Quran memang. Ya. Udah dimaafin, masih dicecer lagi, Ra. Kata pembantunya, Tuhan, Allah tuh suka sama orang yang berbuat kebaikan di tingkat paling tinggi. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu dengar ayat itu, Ali bin Husain langsung memaafkan, kemudian menyuruh pembantunya pergi. Udah deh, kamu silahkan pergi, kamu saya bebasin jadi budak. Jadi dibebasin, nggak jadi budak dia. Lihat tuh. Gawat ya. Luar biasanya seorang yang bernama Ali bin Husain, cicit dari Rasulullah, ketika beliau membaca Ali Imran 133 dan 134 dengan bacaan yang semestinya. Orang-orang dulu yang menerima kitab kata Allah, mereka membacanya dengan sebagaimana mestinya. Aduh, kayaknya kalau kita yang ketiban teko terus berdarah, nggak sanggup kali ya, kayaknya nih. Ira, sanggup nggak kira-kira begitu, Ra? Enggak, Ustaz. Enggak ya, sama. Gue juga nggak sanggup kayaknya, Ra. Ini Tira monitor nggak? Oh, ini ada Tira Bandung nih. Tira. Ya. Tira sehat, Ra? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Nah, kalau Tira gimana? Nah, dia masih di hotel nih. Kepalanya kejatuhan water goblek, Rak, berdarah, Rak. Aduh, kayaknya berat nggak, Rak? Maafinnya tuh, Rak. Iya, kesel. Kesel ya, Rak, ya. Kesel banget. Iya, kesel boleh tuh. Tapi kalau kita benar-benar ingin menjadi orang yang bertakwa, kita tiru Ali bin Husain nih. Dia udah mau marah, orang dia udah lihat, udah dilirik begitu ya. Kalau bahasa orang Poso udah dihaga miring tuh. Dihaga tuh dilirik, Rak, artinya, Rak. Udah agak miring nih orang nih, udah dilihat miring, udah tinggal dimarahin doang. Dibilang wal kaziminal ghois, tahan amarah Pak. Wal afina aninnas, maafin saya kalau saya punya salah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Bebasin saya jadi budak. Ya Allah, itu semua diamalin langsung tuh sama Ali bin Husain. Begitulah produk-produk yang dihasilkan dari training Ramadan jika Ramadannya dikerjakan dengan iman dan ihtisaban. Itu tuh. Gimana, Pok Nita? Kira-kira oke nggak tuh yang dicontohin sama Ali bin Husain, Pok Nita? Oke banget. Oke banget tuh. Ya. Sebelum kita cerita Ali bin Husain, kita udah disuguhin cerita bagaimana Abu Bakar yang tadinya memarahi Mistoh yang memfitnah Aisyah, ya Mbak Wilis masih ingat ceritanya kan Mbak Wilis kan? Itu ngebayanginnya aja, kita dengar ceritanya kita yang sakit loh, kita yang sakit hati itu rasanya, ya betapa luar biasanya Abu Bakar mampu membalik keadaan dari yang tadinya bersumpah tidak akan membantu Mistoh lagi, kemudian turun ayat larangan jangan kita bersumpah untuk tidak mau membantu orang lain, langsung dicabut sumpahnya sama Abu Bakar. Itu kan luar biasa ya, bisa secepat itu gitu loh. Bisa secepat itu orang langsung ingat dengan apa yang Allah sampaikan dalam Quran, dan itu yang tadi saya katakan, ya, yang bukan saya katakan ya maaf, yang disampaikan oleh para ulama bahwa memang untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, yang bisa mengamalkan Ali Imran 133, 134 ini dengan kontan, itu emang susahnya setengah mati, illa kecuali man rohimah rabbi. Atau man rohimah dapat rahmat dari Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah artinya. Gitu. Ya. Nah, sering hadir di majelis ilmu, siapapun gurunya, ya apapun nama majelis taklimnya, itu kalau kita beradab ketika menghadiri majelis ilmu, maka adab kita itu akan mengundang rahmat Allah. Dan ketika rahmat Allah itu masuk ke dalam hati kita, yang sepertinya mustahil kita lakukan, itu kita bisa amazing sendiri, kita bisa amazed dengan diri kita sendiri nanti. Ya Allah, kok bisa ya? Kok bisa gue maafin ya? Gitu loh. Ya. Gue maafin ya. Iya, kok gue bisa ya maafin ya? Padahal parah banget loh. Ini kesalahannya fatal nih. Kok gue bisa ya maafin? Itu kalau rahmat udah masuk, kita bisa tuh maafin kesalahan orang. Ya. Ayo, kuncinya apa kuncinya? Iman wahtisaban. Manfaatkan momentum Lebaran, momentum Ramadan. Ya, Allah izinkan kita ketemu lagi itu, ya isi puasa dan qiyamul lail selama Ramadan itu dengan iman dan ihtisaban. Enjoy ngerjainnya. Ya, yakin ini perintah Allah. Nah, dua cara itu akan menjadi wasilah ya, jalan untuk kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, kalau dosa-dosa diampunin, kira-kira hati kita bersih nggak, Pon? Bersih. Hati yang bersih itu akan membuat kita gampang aja menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam Quran, gitu. Sehingga kita bisa membaca Quran sebagaimana mestinya. Seperti yang ada di Al-Baqarah 121 itu. Ya. Kalau hari ini kita baru bisa membaca Quran saja, tapi mungkin belum sebagaimana mestinya, insya Allah momentum Ramadan akan menjadi trigger untuk kita bisa mulai membaca Quran sebagaimana mestinya, sehingga kita bisa mencontoh Ali bin Husain, kita bisa mencontoh Abu Bakar As-Siddiq, ya meskipun mungkin nggak bisa 100% kita contoh, tapi minimal kita mendekati itu. Gitu. Karena kualitas kita emang masih sangat jauh ya dibandingkan dengan
Abu Bakar, dengan Ali bin Husain dan sebagainya. Tapi paling tidak cerita-cerita mereka ini akan menginspirasi kita, ya, dan insya Allah kita akan berusaha bisa mendekati sampai di posisi seperti itu, ya. Nah, jadi ini yang bisa disampaikan ya untuk keluarga besar Oma Icip-Icip dan tamu undangan yang telah bergabung pada malam hari ini berkaitan dengan Tarhib Ramadan bagian yang kedua, ya, yaitu tips bagaimana cara kita mengisi Ramadan dan cara kita itu akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Caranya adalah kerjakan puasa dan qiyamul lail selama Ramadan dengan iman dan ihtisaban. Yang dimaksud iman, kita meyakini bahwa saum ini adalah perintah Allah, dan yang dimaksud dengan ihtisaban, kita mengerjakannya dengan riang, gembira, dan enjoy, dan penuh semangat. Nggak loyo. Kenapa kita bisa semangat? Karena kita yakin janji Allah itu pasti. Bukan main-main, bukan bohongan. Ya, orang yang yakin dosanya akan diampuni, kira-kira seneng nggak ngerjainnya Mbak Nita? Kalau Mbak Nita yakin nih dosa Mbak Nita akan diampuni sama Allah, kira-kira Mbak Nita jadi semangat nggak puasanya? Semangat. 45. Baca Qurannya? Semangat. Semangat. Qiyamul lail semangat. Zikirnya semangat. Jadi Ramadan itu bukan jadi alasan buat kita untuk bermalas-malasan atau malah jadi loyo. Enggak. Orang beriman tuh kalau ada Ramadan datang senangnya luar biasa, dan ketika Ramadan berakhir, mereka sedihnya benar-benar sedih dari hati loh. Ya, kalau kita mungkin begitu takbiran kita enjoy banget, yes, besok udah makan lagi kita nih. Kalau para sahabat tuh nangis dan sedihnya kayak beberapa waktu yang lalu saya isi kajian tentang obat bagi orang yang malas untuk datang ke kajian, gitu ya, kisah tentang ikan mola yang beristighfar buat orang-orang yang datang ke pengajian. Itu ada satu majelis taklim yang setelah kajian itu selesai, itu MC-nya nangis, Mbak Wilis. Beneran, MC-nya nangis ketika dia bilang, Pak Indra, saya kok sedih ya mau nutup kajian ini, gitu. Dan nangisnya dari hati gitu loh. Dia bilang, kan dia MC-nya nih, ya cewek, MC-nya cewek. Pak Indra, saya kok sedih ya mau nutup kajian ini. Berarti kan kalau kita tutup, ikan-ikan berhenti ya beristighfar buat kita. Aduh, mana kita mau selesai berarti kita bisa bikin dosa lagi. Apa begitu loh. Ya. Itu, aduh, ya hati itu kalau udah dibeningin sama Allah gitu ya. Hati itu kalau sudah dibeningin sama Allah, itu berpisah dengan ilmu itu rasanya berat banget. Seperti beratnya para sahabat ketika harus berpisah dengan Ramadan. Berat. Sahabat itu nggak ada yang pernah bisa move on dari Ramadan. Kenapa? 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah membaca doa. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Dan 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa lagi, Al-Baqarah 127 128, ya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. 6 bulan setelah itu tuh. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan mereka berdoa, 6 bulan pasca Ramadan mereka berdoa juga agar amaliyahnya selama Ramadan diterima oleh Allah. Berarti kan satu tahun itu semua hatinya terpaut di Ramadan, gitu loh. Jadi mereka sedih, benar-benar sedih ketika Ramadan berakhir. Buat mereka nih Ramadan benar-benar spesial. Gitu. Hati mereka nggak bisa jauh dari Ramadan. Sehingga walaupun bukan bulan Ramadan, nuansa mereka tetap nuansa Ramadan. Kesabarannya, lihat Ali bin Husain tadi. Lihat bagaimana Abu Bakar. Itu kan istiqomah. Iya, istiqomah mereka mengamalkannya. Dan itu hanya terjadi ketika Allah tolong kita, gitu ya. Jadi ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Semua yang benar datangnya dari Allah. Semoga Allah pertemukan lagi kita dengan Ramadan tahun ini secara full, ya, 30 hari atau 1 bulan, ya, dengan hati yang tenang, fokus memikirkan ibadah, ya nggak mikirin pulang kampung, baju lebaran, ganti hordeng dan sebagainya. Pokoknya ya Allah, tolong izinkan kami bertemu lagi dengan Ramadan tahun ini 1 bulan penuh dengan hati yang tenang untuk beribadah di level keimanan yang paling tinggi. Jangan turun-turun ya Allah. Pokoknya dari tanggal 1 saya semangat, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 30 Ramadan, tolong jaga keimanan saya ada di level yang paling tinggi. Jadi semangat baca Qur'annya tiap hari, nggak turun-turun. Semangat tadarusnya, semangat qiyamul lailnya, ya.
terus gitu. Kemudian selamatkan ya Allah, jangan sampai ada hal-hal yang bisa membuat Ramadan kita berantakan, dan semoga kita bisa bertanding di 5 cabang ibadah yang Allah pertandingkan selama bulan Ramadan. Cabang ibadah lisan, cabang ibadah fisik, cabang ibadah maliyah atau sedekah, cabang ibadah kuat-kuatan nginjek rem, dan 5 cabang yang dipertandingkan secara gabungan ya atau pancalomba, yaitu haji. Ya, insya Allah kalau teman-teman sudah ikut kajian yang pertama paham ya apa yang saya maksudkan. Ya, dan terakhir kita berserah diri kepada Allah. Semoga Allah kabulkan permintaan kita. Hadza wallahu ya'ala wa yahfizuna walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Bang Riza selaku MC kita pada hari ini. Silakan Bang Riza. Baik, Ustaz. Insyaallah kita buka kesempatan mungkin dari sahabat-sahabat, teman-teman, ada yang ingin berhubungan dengan materi malam ini, persilakan. Waktunya masih ada. Nanya dong. Siap, oh Muji. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin gabung ya. Tadi gabungnya. Jadi ini Tat, Ane mau nanya yang soal ini tadi di surat Al-Imran 134, kan orang yang bertakwa itu orang yang menapakkan hartanya saat lapang ataupun saat sempit. Jadi sebenarnya pengen curhat aja nih Indra. Gimana Ji? Kalau kita kondisi nih, jadi kayak Ane nih kondisi nih ya, kondisi mungkin lagi sempit gitu. Ada hutang lah ya, hutang yang ya lumayan lah gitu. Terus kalau di sini kan ya istilahnya kalau kita orang yang bertakwa itu ya kita tetap harus berinfak ya istilahnya. Walaupun kecil gitu ya Andra. Terus pertanyaannya itu kalau berinfak itu sama bayar hutang itu istilahnya prioritasnya yang mana sih gitu. Itu aja Nda. Makasih. Iya. Sama-sama Ji. Ya, sama-sama Mujiono di Parung ya. Parung ke Sawangan ini Ji. Sawangan ya. Makasih buat Muji di Sawangan. Semoga Mujiono sekeluarga dan kita semua yang hadir pada malam hari ini maupun yang tidak bisa hadir selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Pertanyaannya berbagi di waktu lapang dan sempit gitu ya Ji ya. Sementara gue punya utang Nindra. Ya, gue punya utang tapi gue juga pengen berinfak. Sebenarnya yang mana dulu sih nih yang mesti kita prioritasin gitu ya Ji ya. Iya Ji ya. Iya. Pertanyaannya, membayar hutang itu baik nggak Ji? Baik. Wajib ya? Iya, wajib dan enggak, pertanyaannya bukan wajib. Pertanyaannya membayar hutang itu baik atau tidak? Baik. Baik. Berinfak baik nggak? Baik. Baik. Para ulama kalau dijatuhkan kepada pilihan memilih dua hal yang sama-sama baik, para ulama nih Ji, maka mereka memilih untuk melakukan kedua-duanya. Ya, tidak menafikan atau menghilangkan yang salah satunya. Jadi kalau sama-sama baik, ya kenapa nggak dua-duanya kita kerjain? Artinya, ya kalau bisa, ya utangnya dibayar, gitu ya. Dan infak atau berbagi juga tetap dikeluarin, gitu Ji. Jangan cuman, ya udah gue berutang aja deh, infaknya nggak usah. Nah, kalau dua-duanya sama-sama baik, maka sebisa mungkin diatur dua-duanya bisa dijalankan, gitu. Jadi utangnya ya dibayar, berbagi juga harus bisa berbagi. Allah nggak sebutin angka loh. Allah sebutinnya berbagi di waktu lapang dan sempit. Logikanya, kalau kita berbagi di waktu lapang, biasanya angkanya bisa lebih besar apa enggak? Kalau di waktu lapang. Lebih besar. Logikanya besar ya. Terus kalau berbagi di waktu sempit, di saat kita juga lagi punya keperluan, kira-kira lebih sedikit atau lebih besar?
Lebih sedikit. Tapi dua-duanya kan berbagi ya. Iya, Allah nggak sebutin angkanya nih. Yang Allah sebutin, keep-lah berbagi, teruslah berbagi dalam kondisi apapun. Mau banyak, mau dikit, tapi bukan jumlahnya yang Allah inginkan. Allah ingin keistiqomahan kita dalam berbagi, gitu loh. Ya, jadi walaupun 1.000, Indra, ya nggak apa-apa. 1.000 itu kan berbagi. Jangan 1.000, 100 rupiah berbagi nggak, Ji? Berbagi, ya. Kita belum masuk ke kitab Riyadhus Shalihin bab banyaknya amal kebaikan dan jangan meremehkan ya kebaikan. Ada di bab Riyadhus Shalihin itu larangan meremehkan pemberian orang. Ya. Jadi ketika ada orang ngasih muji sop kambing tapi kuahnya doang, Ji. Kuahnya doang, nggak ada dagingnya sama sekali. Tuh, jangankan daging, tulangnya enggak, cuma kuah doang dikasih. Biasanya nih kita kalau dibagi sama tetangga kuah doang gitu, nggak ada dagingnya, apalagi nggak ada tulangnya. Jangankan daging, tulangnya nggak ada nih. Ini kalau belum ngaji kira-kira kita mau bilang apa nih, Ji? Dikasih kuah sop nggak ada tulang-tulangnya Acen, Ji. Hah? Belum ngaji nih. Kalau belum ngaji biasanya kita bilang apa, Ji? Pelecehan ini Mas. Aduh, ini pelecehan nih. Tuh, lihat Tira. Udah dikasih kuah masih bilang pelecehan. Ya. Lalu salah kirim nih. Bersyukur. Oh, lo salah kirim kali gitu. Ya. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, Ji ya, di dalam salah satu babnya itu kita dilarang meremehkan pemberian dari orang lain sekecil apapun. Ya, kenapa? Karena famayyamal misqala dzarratin khairan yarah, kata Allah. Apa tuh artinya tuh? Ada kemudahan. Apa Kang Japeng? Maka segala kebaikan segala kebaikan yang dilakukan sebesar biji zarah pun akan ada balasannya. Iya. Di mata Allah aja, kebaikan yang segede partikel paling kecil aja, itu dihargai loh sama Allah. Nah, kenapa kita dilarang untuk menganggap remeh pemberian orang, walaupun hanya kuah sop gitu. Atau Mbak Wilis dikirimin donat separuh sama tetangga Mbak Wilis. Assalamualaikum Mbak Wilis, ini ada sedikit makanan, donat setengah cuman tuh. Bukan donat bekas loh, donat cuma setengah. Itu nggak gampang tuh untuk kita menghargai pemberian kayak gitu kan Mbak Wilis ya. Bisa-bisa lo nggak salah ngasih donat segini. Gue di sini 3 orang nih gitu. Lihat tuh, ya. Oh ini pelajaran penting banget nih. Jangan meremehkan pemberian orang sekecil apapun. Ya, meskipun hanya kaki kambing kalau hadisnya di kitab tersebut tuh, ya, meskipun hanya kaki kambing. Kalau di kita kaki kambing mau udah mantep banget ya Kang Japeng ya, dapat kaki kambing gitu ya. Kalau buat orang Arab itu kultur di sana kaki kambing itu termasuk bagian yang nggak dianggap gitu loh. Ya, makanya kenapa kisahnya pembagian tentang kaki kambing tadi. Nah, jadi kalau disuruh milih infak apa bayar utang nih, dua-duanya Ji, gitu Ji kesimpulannya Ji. Ya, dua-duanya kerjain Ji. Ya, meskipun untuk berbaginya itu cuma sedikit. Allah nggak lihat itunya, yang Allah lihat semangat berbaginya kita yang sudah biasa kita lakukan di Ramadan. Kan di Ramadan kan kebiasaan kita berbagi meningkat nggak teman-teman? Ya, insya Allah. Iya. Kalau di bulan Ramadan tuh emak-emak rajin banget bagi-bagi makanan kalau mau buka gitu kan, mau nganterin ke masjid, mau nganterin kolak kayak nganterin apa kayak, pokoknya pengen berbagi aja di Ramadan. Nah, itu spirit itu tuh terus diterusin sampai Ramadan selesai, terus berlanjut gitu loh. Makanya Allah bilang tujuan Ramadan itu kan la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, kultur takwa itu kan tadi berbagi di waktu lapang dan sempit. Jadi terusin berbaginya. Allah nggak lihat besar kecilnya, tapi semangat atau spirit berbaginya itu yang harus dilanjutkan, gitu loh. Itu aja ya. Karena dua-duanya hal yang baik, maka ulama lebih memilih kenapa nggak dua-duanya kita kerjain, gitu. Oke Ji. Atau kalau Muji nanya gini, Indra, jawabannya, gue mendingan umroh dulu atau nikah dulu ya?
ya udah lo nikah aja di Mekah sono sekalian umroh gitu loh. Kalau ulama nih, kira-kira mendingan saya umroh dulu atau nikah dulu ya? Itu jawabannya ya, kemungkinan besar nih, karena nikah itu baik, umroh juga baik. Jawabannya ya lo nikah aja di Mekah, gitu loh. Jadi selama bisa kita kerjain dua-dua yang baik, maka kerjakan dua-duanya sebisa mungkin. Gitu Ji. Mudah-mudahan nggak puas ya Ji. Syukron ya. Iya sama-sama. Lanjut. Ada yang masih mau ditanya? Mbak Ubis? Ya, saya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, jazakallah khair atas segala ilmunya. Sekali lagi luar biasa apa yang disampaikan malam ini. Semoga Pak Indra dan keluarga selalu dirahmati Allah. Amin. Dan senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ya Amin. Rabbal Alamin. Tadi yang barusan penjelasan dari pertanyaan yang Bapak sampaikan itu berarti sama dengan barometer kita diterima atau tidak, barometer diterima atau tidaknya amal kita pada saat Ramadan ya Pak ya, berarti dengan tetap konsisten atau atau istiqomah tadi menjalankan apa yang biasa dijalankan di Ramadan itu menjadi satu ciri ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima atau tidak. Itu apakah itu Pak Indra? Ya. Oke. Terima kasih Mbak Wilis atas pertanyaannya. Mbak Wilis ini dicondet tinggalnya Mbak Wilis ya. Semoga Mbak Wilis dan keluarga juga selalu sehat dan dalam lindungan Allah, begitupun kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kenapa sih setiap ada yang nanya saya selalu bilang semoga si penanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah, karena itu merupakan adab dalam bermajelis, adab dalam bertanya ya. Jadi dalam dunia ilmu, ketika kita ingin bertanya setelah salam, maka doakan guru kita. Bukan saya kegeeran, maksudnya siapapun gurunya, kalau kita nanya, maka biasakan memberi salam, kemudian doain dulu tuh guru kita tuh. Kalau gurunya Wowo, semoga Ustazah Wowo dan keluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustazah, saya mau bertanya nih. Gitu tuh. Begitu adabnya. Ya. Si guru juga harus beradab. Jawabnya juga sama, doain balik gitu. Asik kan ya kalau saling mendoakan gitu ya. Oke, itu informasi pengetahuan buat kita, dan kalau kita belum melakukan itu karena kita tidak tahu, maka insya Allah akan memaafkannya gitu ya. Itu ada di kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, ya, kitab tentang adab penuntut ilmu. Insya Allah suatu saat juga kita akan bahas kitab tersebut. Oke. Apakah tren kebaikan yang sudah kita lakukan selama Ramadan itu jika berlanjut di luar Ramadan itu merupakan indikator diterimanya amal ibadah kita, gitu ya Mbak Wilis ya? Ya, benar ya Mbak Wilis. Apa yang Mbak Wilis tanya itu benar, bahwa ciri-ciri orang yang diterima amal kebaikannya kata Rasulullah, dia dimudahkan untuk dia diberikan kemudahan untuk melanjutkan tren kebaikan tersebut atau melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, gitu. Ya. Jadi kalau amal ibadah kita itu diterima sama Allah, itu Allah akan mudahkan kita untuk melanjutkan amal-amal ibadah yang lainnya, atau kita melanjutkan tren baik tersebut, gitu. Kalau kita sudah biasa berbagi di Ramadan, terus di luar Ramadan kita terus biasa berbagi nih. Nah, itu salah satu indikator ya bahwa apa yang kita lakukan di Ramadan itu diterima oleh Allah. Salah satu ya indikatornya seperti itu. Ya. Termasuk ketika kita di bulan Ramadan mau ngomongin orang, jangan gibah loh, ini lagi Ramadan. Akhirnya nggak ngegibah nih. Terus setelah di luar Ramadan, kita terus tuh bisa nahan nggak gibahin orang. Maka insya Allah itu juga salah satu indikator ya bahwa ibadah kita selama di Ramadan itu diterima oleh Allah. Jadi benar ya, salah satu tanda diterimanya amal kebaikan kita adalah ketika Allah mudahkan kita untuk melanjutkan tren baik tersebut setelahnya, gitu. Itu salah satunya. Makanya akan sangat aneh nanti, ini di part yang ketiga nanti ya, Wok ya. Insya Allah ntar ada Tarhib Ramadan bagian yang ketiga ya, Wok.
kita ngomongin tentang Lailatul Qadar ya dan pasca Ramadan gitu ya. Jadi salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Nanti ini sekilas aja nih ya. Salah satu ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang yang tren ibadahnya itu nggak turun setelah Ramadan berakhir. Meningkat ya. Iya, misalnya Wowo bilang nih, oh, Jak, Wowo manggil Riza kan Jak ya, Jak? Iya, Wowo ya? Jak. Atau Dek Riza atau Nak Riza manggilnya? Kalau oh, manggilnya apa? Kayaknya gue dapat Lailatul Qadar deh, kata Wowo gitu. Serius loh? Iya. Itu malam kayaknya nggak ada angin ya, terus pohon pada diem gitu, kata Wowo misalnya. Dia merasa dapat Lailatul Qadar nih. Amin, amin, kata Bang Riza. Begitu tanggal 1 Syawal, yang tadinya selama Ramadan tuh dia selalu baca satu juz setiap hari. Begitu tanggal 1 Syawal udah nggak baca Al-Quran lagi. Padahal malam takbiran bilang dapat Lailatul Qadar. Ya. Itu ulama menjelaskan orang yang dapat Lailatul Qadar itu kan dapat kebaikan 1000 bulan ya, setara dengan 1000 bulan. Ibarat baterai dicas selama 83 tahun, 4 bulan, sekian hari. Wow, dicas terus 83 tahun. Begitu casannya dicabut, langsung ngedrop. Gitu. Itu kira-kira casannya masuk nggak tuh, Wok? Habis dicas, terus baterainya ngedrop besokannya gitu. Gitu kira-kira tuh. Jadi orang yang benar-benar mendapatkan Lailatul Qadar, itu salah satu cirinya adalah tren kebaikannya itu nggak ngedrop setelah Ramadan itu berakhir. Jadi kalau cuma ngaku ya silahkan aja, atau kegeeran kayaknya gue dapet nih Qadar nih. Ya tinggal dilihat aja deh, pada Ramadan gimana nih? Masih terus nggak baca Qur'annya? Masih terus nggak witirnya sebelum tidur? Masih terus nggak semangat berbaginya di luar Ramadan? Kalau ternyata kita memang dimampukan untuk itu, maka itu salah satu indikator ya bahwa kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ibaratnya dicas 83 tahun lebih, begitu casannya dicabut, begitu ngacir tuh. Gitu. Ya Wan ya. Jadi kalau Wan bilang dapat Lailatul Qadar tapi tanggal 2 Syawal udah nggak ngaji lagi, ya wassalamualaikum, kirim salam aja buat Lailatul Qadarnya gitu loh. Wan, kira-kira gitu Wan. Gitu Mbak Wilis ya. Iya, terima kasih Mbak Wilis atas pertanyaannya. Terima kasih Bang Munindra penjelasannya. Iya, sama-sama. Saya buka satu kali lagi kalau ada yang mau dipertanyakan. Mangga, silakan. Saya Bang Riza. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Bang Riza, Mbak Ririn dan Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Ustaz Indra. Semoga Ustaz Indra dan keluarga selalu diberikan keberkahan, kesehatan semuanya. Amin. Bapak Ibu Amin. sekalian. Amin ya Rabbal alamin. Makasih Mbak Dita. Mbak Dita, maaf, boleh lebih dekat ke mic Mbak Dita, suaranya kecil. Oh, sorry saya pakai headset. Jadi yang mau saya tanyakan hanya skala prioritas orang-orang yang akan kita beri infak. Menyambung tadi pertanyaan dari Mas Muji ya. Skala prioritasnya siapa yang lebih utama dahulu yang akan kita beri infak. Itu aja sih. Makasih Pak Ustadz. Ya. Ya, terima kasih juga kepada Mbak Nita. Saya biasa panggilan kesayangan beliau ini Pok Nita kita manggilnya. Karena beliau ini tetangga nama Condet Bang Japeng. Ya, Tiwa juga beliau nih. Gitu. Jadi kita manggilnya Mpok aja deh ya. Nita, gitu. Sebentar ya Pak Nita ya. Jadi siapa sih skala prioritas gitu ya untuk pembagian apa tadi Mbak Nita? Orang-orang yang akan diberi infak. Ya, baik. Seperti zakat ya, zakat itu kan ada ininya ya, ada 8 asnaf ya, 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat gitu. Infak juga sama ya, infak tuh ada pos-posnya gitu. Siapa sih yang berhak mendapatkan infak kita gitu ya?
Silakan Mbak Nita buka surat Al-Baqarah ayat 215, Mbak Nita. Surat Al-Baqarah ayat 215 sudah ketemu? Sudah. Mereka Iya. bertanya kepadamu. Silakan baca. Ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Ya. Oh, iya. Nah, itu adalah golongan-golongan yang berhak menerima infak kita. Ya. Siapa yang pertama? Orang tua. Orang tua. Jadi kalau Mbak Nita masih punya orang tua, ya kasih orang tua kita. Itu prioritas nomor 1 tuh untuk infak ya. Kemudian yang kedua, kerabat. Nah, saya kan sahabat nih. Kita kerabat bukan nih? Kerabat. Iya, nggak usah diterusin deh ya, kerabat gitu. Mbak Devi itu kan kerabat, ya kan? Ira Sofian kerabat kita. Jadi boleh kita ngasih infak ke teman kita, boleh banget. Apalagi sahabat, itu boleh tuh. Itu gitu ya. Siapa lagi? Anak yatim. Jadi anak yatim itu urutan ketiga kalau untuk infak tuh. Kalau saudara sama kerabat sama. Oh ya boleh, saudara boleh. Boleh dianggap boleh. Ya. Iya. Setara, Terus ya. orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan ini adalah orang yang dalam perjalanan tapi dalam urusan agama ya, bukan orang lagi pelesiran gitu. Lagi vacation. Kang Japeng lagi vacation gitu, mau staycation di Honolulu. Kita, gue mau staycation di Honolulu, lagi infaknya dong. Nah, yang itu mah ya nggak usah dikasih. Ya orang dia mau ke Hawaii, ada juga dia kali ngasih oleh-oleh ke kita gitu. Kira-kira. Tiket gitu ya. Ya. Itu buat infak. Nah, kalau buat zakat nanti ada lagi ya, ada 8 asnaf tuh, surat At-Taubah ya. At-Taubah betul ya? 60 ya? 60 ya. Nah, kalau untuk zakat tuh surat At-Taubah ayat 60 tuh pembagiannya. Siapa-siapa saja yang berhak mendapatkannya. Ya. Nah, kalau sodakoh itu bebas sebebas-bebasnya kalau sodakoh. Tapi kepada kerabat atau orang-orang yang lebih dekat itu lebih diutamakan gitu. Sedekah ya. Siapa? Orang yang paling dekat. Kalau untuk Kang Japeng siapa? Orang yang paling dekat Kang Japeng. Ya RI 1 di rumah. RI 1 Menkeu tuh. Ya, Bu Japeng itu orang yang paling berhak tuh untuk mendapatkan sodakohnya. Jadi kalau bicara sodakoh, Bang Riza nggak usah pelit-pelit ngasih ke Wowo, beri aja Bang Riza. Itu pahalanya gede banget tuh, ya. Ngasih uang ke istri atau ke anak, ngajak makan keluarga, ngajak jalan keluarga, itu pahalanya gede banget. Ya. Jadi jangan bicara ring 2 dulu, ring 1 dulu tuh. Oh, itu gede pahalanya. Ya kita jangan berpikir hanya ngasih anak yatim, ngasih istri itu pahalanya gede banget loh. Ngasih sedekah kepada istri, kepada keluarga. Ya. Jadi ya bolehlah nanti malam atau besok malam Mas Ari ngajak Mbak Juning ke Botani, entah kita ketemu, ntar saya panggil deh. Kemarin saya manggilnya ragu-ragu soalnya. Ya jalan lagi. Entah kalau ketemu saya panggil. Kemarin saya ragu mau manggil. Kita WA juga nggak diangkat soalnya, jadi oh jangan-jangan bukan dia. Ajak jalan. Ajak jalan. Lagi khusus shopping. Ya, jadi ajak jalan keluarga, ajak jalan anak, ajak jalan pasangan itu pahalanya gede. Kita kasih sedekah keluarga. Gitu Mbak Nita ya. Ustaz, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Mbak Nita, sama-sama. Cukup kali ya, udah jam 11 di Bali nih. Kang Japeng kesian. Japeng udah jam 11 waktu Indonesia bagian Bali. Baik, kalau misalnya sudah tidak ada lagi pertanyaan, insya Allah ilmu yang diberikan malam ini bisa bermanfaat kita semua. Amin, amin. Kita praktekkan nanti di bulan suci Ramadan. Amin.
Dan insya Allah kajian berikutnya masih Tarhib Ramadan part ketiga ya Bang Riza, insya Allah ya. Mudah-mudahan minggu depan sehat masih bisa ketemu lagi. 2 minggu lagi berarti. Insya Allah iya. Baik, kalau begitu atas nama teman-teman terima kasih untuk mengucapkan akan untuk kajian malam ini bisa ditutup Bang Munindra. Iya, baik. Ya, terima kasih Bang Riza. Ya, sekali lagi terima kasih buat semua keluarga besar Omah Icip-Icip ya. Mbak Cuning dan Mas Ari, Mas Iman dan Mbak Rika, Bang Riza dan Wowo, kemudian Mbak Ade, juga tamu-tamu undangan yang telah bergabung ya di kajian Zoom kita hari ini, dan mohon maaf jika tidak bisa disebutkan satu persatu atau ada yang tidak sempat saya sapa gitu ya, saya mohon maaf. Semoga Allah meridhoi berkumpulnya kita malam hari ini dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mari kita cukupkan kajian kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sempurnakan dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Munindra. Yo, sama-sama. Terima kasih, Bang Riza. Terima kasih Bang Riza, Mbak Ririn, Mbak Ibu semuanya. Oh, Pak Riza. Ya, sehat. Mbak Rami. Cepat sehat. Yo, sehat Mbak Rami. Oh, Bang Riza, sebentar Bang Riza. Sebentar. Kita ambil gambar dulu ya, bentar ya. Ya, mangga. Iya, kadang-kadang Kang Japeng suka curi-curi gambar dia. Ini tadi serius banget tuh Bang Japeng. Iya. Sebentar ya. Sebentar. Mbak Ade. Ya, oke. Sebentar ya. Wahid, Isnin, Salasa. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Sekali lagi. Pamit. Terima kasih Bang Riza semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Ade, terima kasih ya. Ade. Ya, sama-sama. Mas Ari.